ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Jemaat Tuhan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus, hati yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya ingatkan kembali kepada para jemaat kasih Tuhan agar tetap memakai masker ya, karena masih pandemi, supaya kita semua sehat ya. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian hanya nama Yesus. Yesus
Yesus, Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Atas segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu tak kesudahan di dalam hidup kami. Seminggu sudah Tuhan kembali, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Pemeliharaan Tuhan bagi kami, jawaban Tuhan atas doa kami, pemulihan, kesembuhan, kemenangan atas hidup kami, pembelaan Tuhan dalam setiap masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat balas segala kebaikan Tuhan. Selain puji syukur sembah kami kepada Tuhan. Ini umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Karena kami tahu hanya kepada Engkau lah Tuhan. Kami patut menyembah dan Engkau layak yang dipuji dan disembah. Terimalah sembah kami, pujian kami pagi hari ini Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami pagi hari ini, membantah hati setiap umat-Mu Tuhan. Agar kami boleh pulang dengan sukacita yang luar biasa. Kami boleh pulang dengan beria-ria di dalam Tuhan. Berkati hamba-Hamba yang akan melayani pada pagi hari tersebut. Berkati saudara-Mu Yesus. Juga jemaat Tuhan semuanya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan oleh berkat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan bagi jemaat yang masih dalam perjalanan. Cepatlah Engkau mereka akan boleh sama-sama Tuhan bersatu di dalam penyembahan kami, memuji Engkau, menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah raya pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap berdiri ya jemaat Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita akan puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak demi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan lagu pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Sorak
memberikan korban persembahan sehingga untuk para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Terima kasih Bapak yang baik, segala keberkatan kepada Engkau Tuhan.
saat ini ada di sini Tuhan, yang boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya pujian kami Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu dan Engkau boleh bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah disenangkan dengan segala pujian kami yang keluar dari hati kami Tuhan yang paling dalam. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau senantiasa memberkati kami semua jemaat yang ada di sini. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami semua Tuhan, agar kami dapat memberi dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Apa yang kami berikan Tuhan Yesus itu boleh berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengulurkan tangannya untuk memberikan Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati pelayan-pelayan yang akan menjalankan persembahan ini Tuhan Yesus, dan Engkau mau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Dengan hati yang terbaik, pujian penyembahan dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Manakah kami berseru saat badai datang berderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari coba kuasa kembali berdiri. Manakah kami mencari kasih sejati. Manakah kami berseru saat badai datang berderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Tuhan Yesus kita jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, benar ya Tuhan. Kami perlukan Kau Bapa. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kalau kami ada yang bisa bertahan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, sikap hati kami Tuhan, kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaksempurnaan keberdosaan kami. Tuhan ampuni, sucikan kami Bapa, bereskan kami Tuhan, perbaiki kami Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi serupa dengan Kau ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ajar kami supaya kami mengerti kalau Engkau adalah yang segalanya bagi hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami setelah naikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau disenangkan ya Bapa. Engkau yang sempurnakan pujian penyembahan kami. Dan kami tahu Tuhan, masih kurang bagus, masih kurang sempurna Bapa. Tapi kami percaya Kau lihat hati kami, itu penyembah-penyembah yang benar. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau terima segala pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Kami juga ingin rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Mari Bapa yang baik, mari Tuhan Yesus, kami perlukan pengajaran-Mu Tuhan. Mengajari kami Yesus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, karena kami bodoh Tuhan, kami tidak bisa mengerti. Kami percaya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus mau menjumpai kami secara pribadi, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh berbuah Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan apapun bentuknya coba ingin ganggu konsentrasi kami, coba ingin mengambil benih dan firman dalam hati kami. Kami tolak makanan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ya Bapa, Engkau pakai Tuhan Bapa Pendeta Sujanto Tuhan, menyampaikan firman-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati dia melayani-Mu Tuhan, berkati keluarganya. Pakai dengan luar biasa dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan kami juga Tuhan, biar kami pulang semua yang hadir pada saat ini, biar kami pulang membawa sukacita berkat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah Engkau Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, ingin duduk diam, manis mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Pendeta. Haleluya. Haleluya. Juga senang sekali di dalam Tuhan bisa kembali beribadah bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara di sini. Saya bisa merasakan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ya. Kiranya Tuhan merawat setiap kita dan tidak ada yang terlewatkan. Tuhan itu begitu kasih-Nya melimpah. Ya. Tuhan itu besar. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bisa masih ada sampai sekarang dan dipercaya dalam pekerjaan Tuhan, khususnya pada siang hari ini di tempat ini. Saya tahu bahwa semua karena Tuhan saya boleh ada dan saya bisa melayani. Saya berharap bahwa kasih Tuhan benar-benar dapat saudara rasakan dan kita boleh alami, karena Tuhan begitu kuat dan kasih-Nya itu. Oke, saya terima kasih kepada Alisa dan Gembala, Ibu Gembala sudah percayakan saya untuk boleh melayani pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita membuka kitab kita di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 19 dan 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Kita akan membaca bersama-sama
kedua ayat ini. Ya. Ya, sudah di sini ya. Mari saudara-saudara kita membaca bersama-sama. Ibrani 6 ayat 19, 22, 3. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya diteguhkan dari penyampaian firman Tuhan ini dengan lagu yang pertama tadi, disebutkan nama Yesus, nama Yesus, nama yang memberi pengharapan, nama Yesus yang memberi kepastian. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membutuhkan kepastian dalam kehidupan ini sekarang ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, Alkitab banyak sekali menggambarkan, menjelaskan tentang surga atau perkara-perkara rohani dengan banyak penjelasan berupa perumpamaan-perumpamaan lahiriah. Ya, karena hal-hal rohani di dalam Alkitab tidak dapat dilihat, tidak dapat dibuktikan dengan sebuah penglihatan atau tidak dapat diraba. Itu sebabnya harus dapat dijelaskan dengan hal-hal yang biasa kelihatan. Dan itu hal yang memang dinyatakan oleh Yesus dalam banyak perumpamaan dalam kitab Injil. Ya, seperti kerajaan surga diumpamakan seperti orang mencari harta benda, ya, seperti mutiara indah yang dicari. Kemudian ada gambaran Yesus dengan orang-orang percaya seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya, begitu. Banyak sekali saudara-saudara. Dan khususnya di dalam kitab Ibrani pasal 6 ini, maksudnya kita baca bahwa kita pun digambarkan seperti sebuah kapal, ya, sebuah kapal yang di dalamnya ada jangkar, saung itu jangkar. Pengharapan itu adalah saung yang kuat. Jadi saung itu jangkar. Kehidupan kita seperti itu, saudara. Seperti kapal yang ada jangkarnya. Kalau kehidupan kita tidak ada pengharapan, itu seumpama kapal tanpa jangkar, tidak ada saung. Bayangkan saudara-saudara, kalau kapal itu tidak ada kaitan ketika dia berlabuh atau terjadi satu gangguan. Ya, karena kita tahu saudara-saudara di dalam dalam dunia maritim, saudara, kita tahu bahwa masalah atau pencobaan bagi kapal yang mungkin berlayar itu ada badai, ya, ada angin kencang, kemudian ada ombak, ada arus. Sehingga kapal dia membutuhkan satu keteguhan di mana dia mungkin harus tetap berdiri pada tempatnya supaya dia tidak terbawa oleh arus atau terbawa oleh ombak atau ada badai. Maka kapal itu membutuhkan jangkar untuk membuat dia tetap berdiri pada tempatnya, tidak terbawa dan tidak bermasalah. Demikianlah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membutuhkan pengharapan. Ya. Tanpa pengharapan, hidup tanpa pengharapan itu mengerikan. Kita tidak ada tujuan. Ya. Tidak ada pengharapan, hidup ini tidak menyenangkan, tidak menggairahkan, dan ya mungkin saudara bisa jabarkan sendiri. Sepertinya tidak ada artinya ini hidup. Tapi dengan pengharapan itu, kita tahu bahwa hidup ini harus mencapai satu tujuan. Ada satu kepastian di mana kehidupan ini adalah suatu perjalanan di mana kita akan mencapai satu hal yang kita inginkan. Dan tentunya pengharapan seperti di dalam kitab Ibrani yang baru saja kita baca, pengharapan itu harus dilakukan sampai ke belakang tabir. Disebutkan ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan itu seperti saung, seperti jangkar yang kuat dilabuhkan sampai kepada Yesus. Di belakang tabir itu ada Yesus. Ya, kalau bicara mengenai tabir ini bicara mengenai tabernakel. Yang kita ingat dalam peta tabernakel Musa, saudara, ada yang membatasi antara ruang suci dengan ruang maha suci, ada tirai. Ya, di tempat ruang maha suci yang paling dalam, disitulah tempat hadirat Allah, di mana Allah diam di sana. Ya, dan tirai ini kita tahu ketika Yesus disalibkan, ya, dalam kitab Injil tulis bahwa ketika Yesus disalibkan terjadi satu peristiwa di mana tabir itu terbelah menjadi dua, sehingga setiap orang melalui Yesus Kristus boleh melihat apakah boleh masuk sampai ke belakang tabir. Nah, ini satu kemurahan melalui Yesus, sehingga Yesus adalah jalan. Disebutkan Yesus adalah perintis.
bagi kita. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, inilah pengharapan yang saya harus sampaikan kepada saudara, bahwa hidup ini harus ada dalam pengharapan. Ada alasan saudara mengapa kita harus memiliki kehidupan dalam pengharapan. Yang pertama saudara-saudara, bahwa dunia ini dipenuhi dengan masalah. Tadi juga saya disebut dengan beberapa lagu, adanya badai, ada masalah, ada pencobaan. Saya rasa ini satu hal yang sudah bukan asing lagi dalam hidup manusia. Saudara saya, kita menghadapi begitu banyak masalah. Ya, alasan supaya kita memiliki pengharapan atau alasan mengapa kita harus memiliki pengharapan, kekokohan hidup sehingga jiwa kita boleh aman, seperti ditulis dalam ayat 19, adalah karena di dunia ini penuh dengan masalah. Banyaknya ombak bagi kapal, arus dan badai. Ya, sehingga kapal itu membutuhkan jakat. Jakat inilah pengharapan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak dari manusia pertama saudara menemukan bahwa masalah itu sudah ada dan makin hari masalah itu bertambah-tambah. Ya, dan manusia jatuh dalam berbagai masalah-masalah yang ada disebabkan oleh karena ada sumbernya dua saudara. Sumber pertama daripada masalah yang ada timbul di dunia ini adalah pertama dari iblis. Sehingga saya senang sekali ketika sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mesti tangkap iblis, ya, supaya jangan sampai iblis itu mengambil benih firman Tuhan, sehingga kita tidak mau memiliki kuasa firman. Ya, iblis harus diusir, karena iblis itu bisa ada di dalam tempat bisa ada di dalam bait suci. Ketika Yesus pelayanan di dalam rumah-rumah ibadat, ternyata di situ ada orang kerasukan, di situ ada gangguan dari setan. Bahkan ketika Yesus berpuasa pun ada iblis yang berusaha untuk menjatuhkan. Ini satu kenyataan bahwa sumber daripada masalah yang pertama adalah iblis. Kalau kita mau jadikan dia sebagai kambing hitam, ya memang betul dia adalah sumber masalah dari awal. Dia adalah pemacur, dia membuat masalah. Ya, sehingga dalam kitab Efesus pasal 6 disebutkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti harus mengetahui bahwa kita berada dalam zona perang melawan iblis, ya, melawan setan. Karena iblis setan inilah yang berusaha membuat kekacauan dalam satu rumah tangga. Bisa terjadi masalah di situ. Jangan pikir ini karena istriku yang begini modelnya tidak pernah berubah, atau suamiku dari dulu seperti ini. Jangan pikir itu. Iblis bisa mengambil peranan di situ, membuat masalah itu timbul. Ya, jadi saudara saya harus mengerti, kita harus melawan kuasa iblis. Ya, kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita diberikan kuasa untuk menginjak kepala ular. Kita menginjak dan mengalahkan kuasa kegelapan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah itu adalah oleh karena keberdosaan manusia. Ya, manusia yang jatuh di dalam dosa, di dalam kitab Kejadian disebutkan berakibat. Pertama, hubungan dengan Allah terputus, hubungan dengan Tuhan bermasalah. Kemudian hubungan dengan sesama, Adam dengan istrinya Hawa, timbul masalah. Ini akibat dari dosa, ya. Hubungan dengan Allah ini ke atas, terus jadi masalah. Hubungan dengan sesama, ya, itu jadi masalah. Kemudian dengan alam disebutkan bahwa tanah dikutuk, sehingga Alkitab katakan bahwa Adam itu harus berpeluh seumur hidupnya untuk mencari makanan bagi keluarganya. Seperti itu. Kemudian saudara, akibat daripada dosa adalah kematian. Tubuh menjadi fana, menjadi dibatasi. Ya, baik kematian secara lahiriah, dikatakan umur manusia sekian puluh tahun, rata-rata seperti itu. Terlebih saudara, apabila dosa tidak dibereskan, upah dosa adalah maut. Sehingga kematian yang paling mengerikan bukan kematian jasmani, tapi kematian rohani, di mana manusia yang mati secara rohani, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kalau kematian pertama hanyalah tubuh kembali menjadi asal, menjadi tanah. Tapi kalau kematian yang kedua ini mengerikan, dalam lautan api. Ya, sebab inilah sumber masalah itu keberdosaan manusia. Ya, masalah bisa timbul oleh karena yang pertama adalah dirinya sendiri yang masih dikuasai oleh dosa, sehingga segala sesuatu timbul masalah.
karena dirinya masih berdosa, sehingga segala sesuatu yang dilakukan juga masih dalam kuasa dosa. Yang kedua juga bisa terjadi oleh karena orang lain yang melakukan, mereka hidup dalam dosa. Kita tidak berbuat dosa, tetapi orang lain yang melakukan seperti itu. Tapi inilah saudara-saudara saya harus mengerti masalah yang terjadi di dunia ini begitu banyak. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan bagaimana para tokoh-tokoh iman, mereka-mereka yang menjadi pahlawan iman, mereka pun jatuh dalam berbagai masalah. Daud, ya, apa kurangnya Daud sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia juga pernah jatuh di dalam dosa, dan dia juga menghadapi masalah baik musuh-musuh maupun di dalam keluarganya. Permasalahan Abraham juga demikian. Tapi bukanlah mereka kemudian jatuh dalam berbagai masalah, kemudian mereka tidak berkemenangan. Tuhan tolong mereka. Tapi ini menunjukkan bahwa masalah itu bisa dialami oleh siapa saja. Yesus pun mengalami, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwa dunia ini tidak pernah steril dari masalah. Ya, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara sudah menghadapi apa? Ingat bahwa ini pun adalah bagian hidup. Ya, masalah adalah bagian hidup. Termasuk adalah bagian daripada proses untuk hidup kita, untuk kita menjadi sesuatu seperti yang Tuhan mau, seperti itu. Dan Tuhan izinkan masalah itu datang dalam banyak tujuan, malah mengizinkan itu terjadi. Tetapi sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana ketika masalah itu datang, bagaikan buat kapal itu seperti ombak, seperti arus atau seperti badai yang begitu kuat. Apakah kita tidak mampu menghadapi masalah itu, atau kemudian kita malah hancur ketika ada masalah datang? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, saudara, disebutkan bahwa kita harus melakukan, harus sampaikan kepada Yesus. Jadi sauh yang buat itu harus diarahkan kepada Yesus yang berada di belakang tabir. Jadi pengharapan itu haruslah kepada Tuhan. Ya, ada ayat saudara-saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tadi saya sudah bacakan ya. Tadi baca bersama-sama. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Di depan sudah ada nih, sudah ditampilkan. Silakan kalau ada yang mau bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, cobaan yang kamu alami adalah cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, puji Tuhan. Saudara mengerti dari firman Tuhan ini bahwa pencobaan atau masalah-masalah yang terjadi adalah suatu hal yang biasa, tidak melebihi daripada kekuatan. Artinya, orang-orang percaya memiliki kekuatan lebih, di mana kelebihan kekuatan ini dimampukan untuk mengatasi pencobaan yang datang, masalah yang datang. Ya. Tetapi bagaimana saudara-saudara ketika masalah itu datang, apakah benar-benar membuat kita tidak mampu? Ya. Ketidakmampuan ini bisa terjadi oleh karena kita tidak mengerti adanya kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kita lebih terfokus kepada masalah yang lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Disebutkan Allah itu setia, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tapi Dia memberikan jalan keluar, memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kemenangan buat kita. Ini saudara-saudara, ya, pengharapan itu ya haruslah ditujukan kepada Tuhan. Ya, Tuhan adalah sumber pertolongan. Ayat yang kedua di dalam Roma 15 ayat 13. Boleh ya, kita beberapa ayat kita boleh bacakan. Roma 15 ayat 13. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu. 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang menjadi sumber pengharapan, sumber pertolongan adalah Allah.
Disebutkan dalam kitab Ibrani, dialah Yesus sumber pengharapan. Jadi saudara saya, kita memiliki pertolongan ketika kita mendapatkan atau menghadapi pencobaan, menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Ya, ada pertolongan yang tersedia, yaitu Yesus. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki pengharapan yang digambarkan seperti jangkar? Apakah kita mengkaitkan hidup kita kepada Yesus? Ataukah ketika kita menghadapi masalah, kita selesaikan sendiri tanpa Tuhan? Ya, di Alkitab saudara-saudara, dalam kitab Amos dikatakan, janganlah pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Betel, jangan pergi menyeberang ke Beersheba, jangan pergi, tapi carilah Tuhan. Ya, Yeremia mengingatkan Israel, jangan pergi ke Mesir, jangan mencari pertolongan kepada orang lain, tapi carilah Tuhan. Tetap diam di tempat, Tuhan berperang bagi kamu, Tuhan memberikan amanah. Ya, tetapi saudara, di dalam keterbatasan manusia atau kepicikan kebodohan manusia, seringkali kita melupakan Tuhan. Kita merasa bahwa pencobaan masalah itu terlalu besar, terlalu kuat, sehingga kita tidak lagi memikirkan tentang Tuhan. Mungkin sama seperti murid-murid Yesus, seperti ketika Yesus dengan murid menyeberang menggunakan perahu, Yesus tertidur di buritan. Ya, mereka membangunkan Yesus. Guru, mengapa kau tidak peduli? Kita akan binasa. Seringkali saudara, masalah itu terlalu kuat dan kita lupa ada Yesus yang bersama dengan kita. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di tengah masalah yang ada, di situ ada Tuhan. Dalam sakit penyakit kita, ada Tuhan, ada bilur Tuhan yang mau sembuhkan kita. Mampu saudara mata kita melihat pertolongan yang dari Tuhan. Ya, di sini saudara-saudara, cakar itu harus dikaitkan kepada Yesus. Seringkali orang tidak lagi mencari Tuhan, tapi berusaha secepat mungkin mendapatkan pertolongan. Karena kita tahu saudara, bicara mengenai pertolongan Tuhan, ya, atau pengharapan kita kepada Tuhan itu bicara mengenai jawaban daripada Tuhan. Ya, Tuhan bisa menjawab ya untuk waktu sekarang, tapi juga Tuhan bisa mengatakan dia, tetapi tunggu. Ketika kita berharap kepada Tuhan, jangan kita mengikuti pikiran kita sendiri bahwa aku berharap, aku dapatkan mesti sekarang. Ya, aku butuh jawabannya hari ini. Ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan punya kehendak dan Tuhan pun bekerja sesuai dengan kehendaknya. Ada kalanya Tuhan berkata, iya, tapi tunggu. Kata bicara mengenai tunggu ini bicara mengenai waktu yang kita tidak pernah tahu kapan. Tapi kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, di Alkitab banyak sekali contoh bagaimana ketika orang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, tapi Tuhan tidak langsung segera menjawab. Ya, tapi apa yang harus kita buat lakukan ketika Tuhan sepertinya berdiam? Ada satu kisah saudara-saudara di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Boleh mari kita membaca bergantian ya Bapak Ibu Saudara, untuk menjelaskan bagaimana pengharapan itu harus terkait kepada Yesus. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan yang ganjil, nanti Bapak Ibu ayatnya 6. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya yang ganjil. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan terkena setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disiapkan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, sesat imanmu." Maka dia jawab kepadamu seperti yang kau berkati. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh pengharapan yang diarahkan kepada Yesus. Ya, nama Yesus, nama yang memberi pengharapan, nama Yesus yang memberi kepastian. Perempuan ini meminta, ya, Tuhan, anak Daud, tolonglah aku. Ya. Anakku perempuan sangat menderita kerasukan setan. Jadi di sini saja sudah tahu bahwa sumber masalah adalah setan, iblis yang membuat anaknya ini menderita. Ya, ini salah satu contoh, saudara. Apa yang terjadi ketika Yesus diminta untuk untuk bisa menolong anak dari perempuan ini? Yesus diam. Ya. Seperti saya katakan, saudara, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawab langsung seketika Tuhan memberi. Tapi ada kalanya kita harus tunggu. Dan ketika kita menantikan jawaban itu, karena kita belum mengerti, Tuhan, aku sudah sekian lama berdoa, Tuhan mau dengar apa tidak? Sekarang belum ada tanda-tanda. Ini kadang-kala Tuhan bisa berbuat kepada kita seperti kepada perempuan ini, diam. Ya. Tetapi apa yang saudara lakukan? Apakah saudara tetap berjuang untuk mengarahkan jangkar itu kepada Yesus? Nah, di sini saudara. Karena kalau saudara kemudian ambil kesimpulan, Tuhan nggak mau dengar, Tuhan nggak mau jawab, ya sudahlah. Udah habis selesai di situ. Saudara tidak memiliki kekuatan dalam pengharapan. Perempuan ini sekalipun kemudian diusir oleh murid-murid, ya, suruhlah dia pergi. Dia datang berteriak-teriak, mengganggu. Ya, kemudian Yesus bilang, boleh berbicara. Aku diutus bukan untuk kamu. Memang tidak langsung dikatakan, tapi dalam istilah, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari antara Israel, bukan untuk kamu. Kalau dijelaskan lebih luas secara bahasa yang bisa dimengerti, bukan untuk kami, untuk kamu, tapi untuk orang Israel saja. Tapi perempuan ini berusaha untuk berjuang karena dia membutuhkan anaknya perlu ditolong. Ya, dia memiliki pengharapan yang begitu kuat. Dia mendekat kepada Yesus. Dia sambil menyembah, dia sujud menyembah. Tolonglah anakku, tolong. Jadi kekuatan kaitan kepada Yesus harus begitu kuat, saudara. Jadi seberapa saudara berpengaruh kepada Tuhan, dapat diketahui bagaimana saudara tetap mencari Tuhan atau kemudian kendor. Ketika saudara semakin bersemangat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, ya, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, artinya bahwa mencari Tuhan tidak sia-sia. Saudara semakin kuat seperti perempuan ini sujud menyembah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mau berusaha apa yang Tuhan bisa senang, ya, sehingga permintaanku dapat dijawab, didengar. Maka yang dibuat oleh perempuan ini bukan cuma sekedar minta ditolong, tapi dia sujud menyembah, ya, lebih dekat lagi. Dia ingin dapat menyenangkan Allah. Demi saya tidak menjadikan ini sebagai sebuah alasan. Kalau begitu, mari kita mencari ikan seperti itu menggunakan kail. Jadi kita bikin satu umpan supaya kita dapatkan lebih banyak. Bukan itu. Tapi saudara harus mengerti apa yang paling disenangi oleh Tuhan. Camkan itu, saudara. Apa yang paling disukai oleh Tuhan, lakukan. Ya. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, tapi Tuhan adalah Allah yang mau disenangkan dari hidup kita. Karena firman Allah juga katakan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan Tuhan. Adakah hidup kita sudah mempermuliakan Tuhan? Ya. Apa kita cuma sekedar meminta? Terkadang ini terbatas, saudara. Kita cuma seringkali titip doa, tolong doakan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah pribadi kita mau sembah Tuhan, pribadi kita senangkan Tuhan. Bukan titip kepada orang lain doa itu, saudara. Tapi pribadi kita, bayaran harga kita seperti apa? Ini menentukan bagaimana Tuhan mau berbuat sesuatu. Kemudian Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang mesti sedia untuk anak-anak dan lemparin kepada anjing. Ya, perempuan ini mengerti bahwa dia bukanlah seperti domba yang sedang dicari oleh gembala, oleh Yesus. Tapi dia mau sembah Tuhan. Kemudian yang kedua, aku ini bukan seperti anak-anak yang sedang dikasih oleh Allah yang adalah
Bapa buat anak-anak baik, anak-anak Israel gitu. Tapi aku di Bapa malah seperti anjing. Nah masalah. Tapi karena kerinduan ini, pengharapan di dalam Tuhan, saudara mengerti banyak hal di dalam Alkitab ya saudara-saudara, bahwa iman tanpa perbuatan itu nggak ada artinya. Bahkan Alkitab katakan dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, iman itu kemudian dibenarkan, iman itu menjadi sempurna. Jadi saudara-saudara, saya membutuhkan satu perbuatan tindakan yang akhirnya Tuhan memberi, atau Tuhan kemudian langsung menjawab apa yang kita inginkan. Ya, perbuatan ini nggak apa-apa. Aku sekalipun disamakan seperti anjing, tapi anjing boleh makan remah-remah, sekalipun itu bukan roti. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, biar kita mengerti bahwa rahmat Tuhan itu besar. Sekalipun bagian yang kecil daripada anugerah Allah itu terlalu besar buat kita. Ya, harapkanlah segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan Dia ada kepastian. Ya, ketika Tuhan mendengar bahwa perempuan itu bergairah untuk mencari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, Tuhan berkata kepada perempuan ini, "Hai ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau percaya, maka sembuhlah nih anaknya." Ini hasil dari pengharapan. Ya, saya rasa Bapak Ibu saudara-saudara semua ingin kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita berharap pada Tuhan, kita mendapatkan ya pertolongan tepat pada waktunya. Jawaban Tuhan bisa berkata iya satu sekarang, tapi Tuhan bisa berkata tunggu. Dan kita banyak sekali saudara. Atas tunggu ini membutuhkan satu proses yang tidak mudah. Semakin lama proses berlangsung dan semakin berat ujian itu datang dan membentuk kita, ternyata hasilnya jauh lebih baik. Ya. Karena saudara-saudara, proses yang harus dialami dalam hidup kita, kalau tadi lagunya sangat pahit, ya, sangat berat. Tapi saudara-saudara, kalau saudara mengerti bahwa itu adalah bagian proses menunggu hasil yang luar biasa. Ya. Saudara tahu bahwa Yusuf akhirnya menjadi seorang raja di Mesir. Dia tidak menjalani dalam perjalanan yang mulus. Tapi 13 tahun, ya, 13 tahun masa sulit, begitu berat, begitu pahit dalam hidupnya. Tapi dia tetap berpengharapan bahwa visi yang diberikan oleh Tuhan, yakni pengharapan di dalam Tuhan, akan terwujud satu kali. Dan dia begitu kokoh dalam pengharapan. Akhirnya muncullah dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, seorang penguasa yang kedua di sana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, proses apa yang Bapak Ibu saudara-saudara alami sekarang ini? Tekunilah hidup di dalam Tuhan dalam pengharapan. Ya, jadi artinya saudara relalah kita dibentuk, diproses. Tuhan tidak menyingkirkan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, tapi Tuhan membentuk melalui proses masalah-masalah yang ada, membentuk sampai akhirnya kita tahu bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Kalau hidup ini tanpa masalah, semuanya lancar, nggak menyenangkan saudara. Tapi dengan masalah-masalah itu membuktikan bahwa Tuhan itu nyata. Inilah kenyataan bahwa perkara-perkara rohani itu nyata, itu ada dan sangat jelas. Termasuk juga bicara mengenai kerajaan sorga, itu adalah sesuatu yang nyata. Ya. Jadi kita dibentuk dalam banyak hal. Kalau saya mau saksikan ya Bapak Ibu saudara-saudara semua, saya dalam kehidupan ini juga menghadapi banyak proses. Ya. Kami dalam pelayanan, saya tidak mengubah sesuatu karena saya tidak mencari sesuatu hal. Ya. Maaf ya saudara-saudara, Tuhan juga tolong saya. Ya. Pada 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya terus terang berkumpul ya di tempat kami pelayanan di Pondok Cabe sana saudara-saudara. Pertama bulan sebelumnya listrik belum dibayar. ada yang ngirim lebaran ini bulanan gitu. Oh iya nanti. Lewat akhirnya bulan berikutnya kemarin saudara. Ada datang lagi ya. Oh iya. Pokoknya nanti akan kami bayar gitu ya. Gitu. 2 lembar yang sudah sampai. Kemudian bulannya ini saudara
kontrakan saudara, kayak saudara sih itu ya, kontrakan lumayan saudara, pun harus bayar. Aduh bagaimana? Terus saya tuh udah habis-habisnya ketika bulan Desember kemarin kami pulang kampung sekeluarga saudara. Kami pulang kampung tidak menggunakan mobil kami saudara, tapi pakai bus, biayanya cukup besar ya. Pulang pergi dan kemudian biaya bisa jadi habis-habisan banyak itu saudara. Akhirnya bagaimana Tuhan ini udah waktunya harus dibayar, belum ada. Wifi ya di rumah pakai internet, sudah lewatin jatuh temponya ada, kemudian ini seperti dirapel saudara, cukup ini istri Pak RT, istri RT gitu, dia suka lagi bulanan untuk keamanan gitu. Oh iya, terus saya lagi istirahat, bilang aja nanti dibayar pokoknya gitu. Dia pulang, dia tahu mungkin gak boleh. Saudara, kalau ketika masalah itu datang, kira-kira itu terjadi pada diri saudara, tidak bagaimana? Ya, kalau anak-anak mungkin anak-anak sekolah yang masih kecil nggak mikir itu ya, yang orang tua kan saudara. Makanya orang tua bisa cepat tua atau mungkin orang jadi tambah cepat putih karena banyak mikirin begitu. Terus ada pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tepat saudara-saudara, pada nggak nyampe 2 minggu yang lalu, saya dapat berkat. Sebelum itu saudara, ibu saya kan tinggal bersama dengan kami. Dia punya anak-anak yang cukup. Coba ya, telepon anak ya. Di kampung ada anak yang pokoknya sangat cukup. Saya bilang, nggak usah, jangan, nikmati. Jangan. Sekali ibu saya itu telepon itu bisa, oh jangan, enggak. Masa sih kita cari pertolongan dari manusia? Kita pasti akan terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hartanya. Saudara, ketika saudara menghadapi masalah, saudara mencari kepada seseorang yang bisa nolongin saudara. Orang itu bisa nolongin, tapi suatu kali Tuhan tidak akan ikut campur tangan lagi. Karena kita sudah berusaha mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu cemburu sekali. Enggak usah. Tuhan akan tolong. Saya juga lihat kasihan ibu saya juga, gimana ini? Saya kalau bilang belum bisa bayar itu bukan kami nggak punya sama sekali, bukan saudara. Kami harus makan kan saudara. Jadi uang yang harusnya kami bayar yang tadi itu saya tahan. Yang penting ini buat hari ini makan, tapi diirit-irit. Buat besok juga makan diirit-irit. Seberapa kekuatan yang simpelnya. Tapi untuk lingkungan belum bisa bayar, untuk internet belum bisa, untuk listrik juga belum bisa, apalagi yang lebih besar lagi adalah kontrak. Itu nanti dulu, yang penting perut nggak bisa diomongin, nanti dulu ya. Kalau yang lain nanti dulu bisa. Ini saya tahan ini. Apalagi ketika saya lagi nggak ada saudara. Maaf ya, saya hari nggak nyebutin. Ada seorang hamba Tuhan juga lagi pilot juga. Apakah saya bisa pinjam uang? Kasihan juga. Saya bilang, mari datanglah kemari, mari kita makan bersama-sama. Ya. Kami punya sedikit, ya saya punya sedikit akan kasih, tapi sedikit kami yang punya. Tapi nggak bisa banyak karena ini bertahan pelan-pelan saudara. Akhirnya orang itu boleh datang nikmatin apa yang ada gitu. Tapi inilah kenyataan. Akhirnya apa jadi saudara? Enggak sampai 2 minggu yang lalu saudara, Tuhan bereskan semuanya. Cukup semuanya itu karena Tuhan. Sehingga saya harus bilang, saya nggak perlu saudara nolongin atau saya minta dibelas kasih, enggak, saya sudah ditolong Tuhan. Itu semua berjalan karena pertolongan daripada Tuhan. Kalau saya bilang ada, saya cukup sekarang karena Tuhan. Jadi pertolonganku adalah daripada Tuhan. Jadi pengharapan ini harus diarahkan kepada Yesus. Karena dia adalah sumber pengharapan kita. Jiwa kita akan aman disebutkan. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kehidupan kita akan aman di dalam Yesus. Saya menyaksikan saudara-saudara pada bulan November yang lalu. Jadi sekarang berarti sudah 4 bulan ya. Pada waktu itu tanggal 2 November, Kak Michael
WA saya, ya. Kak Michael WA saya, di Jakarta saya punya teman gitu katanya. Saudaranya lagi sakit, sudah koma, bisa nggak melayani? Sebagai hamba Tuhan kita nggak bisa tolak, saudara. Baik, saya akan layani. Akhirnya pergilah saya dengan anak saya ini, pergi tanggal 2 November, ya, pergi ke rumah sakit di Pasar Minggu jam 9 malam. Kami datang di situ, orang itu sudah koma, ya, sudah koma. Keluarganya semua itu orang Buddha, saudara. Ketika saya datang lagi dengerin musik-musik itu, saudara, saya berhenti, ya, saya sampaikan kepada orang, saya bicara telinga, dia lagi pakai oksigen dia. Saya tidak tahu dia punya sakit apa sendiri membuat dia koma, saudara. Saya bicara di rumah sini. Saya sampaikan berita keselamatan. Terima Yesus, kamu akan selamat. Terima Yesus, ya. Kalau kamu ada kesalahan, ada ganjalan dengan seorang, minta ampun sama Tuhan. Saya berusaha supaya hatinya terbuka, supaya ada jalan keselamatan buat dia. Saya tidak memaksakan Tuhan untuk sembuhkan dia. Yang saya inginkan adalah Tuhan merawat dia. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan dia, puji Tuhan. Tapi yang penting biarlah keselamatan boleh dia terima. Ya, setelah itu saya berdoa pulang saudara. Besok pagi-pagi saudara, saya dengerin kabar dari temannya Kak Michael yang saudaranya sakit itu, kasih tahu orang yang sudah doakan udah meninggal. Oh gitu ya, semua kehendak Tuhan. Itu tanggal 3 pagi saudara-saudara, saya sekeluarga sudah merencanakan pergi jalan-jalan ke Senen. Ya, saudara mungkin tahu kalau pergi ke Senen, di sana ada tempat yang murah ya saudara. Nah, pergilah saya ke sana. Kalau saya pergi ke mall, saya tuh gerah karena nggak mampu, sehingga saya suka perginya ke tempat yang murah. Di situ ada barang meluarkan. Nah, saya senang sih. Yang penting adalah senang-senang gitu. Pakai mobil saya kami sekeluarga. Di sana dari Senen, kemudian balik lewatin Cawang. Ya, lewat Cawang depan UGI, saya tanya sama keluarga, mau lewat lurus atau belok kiri yang lewat jalan tol? Oke. Tapi nggak ada jawaban, kita pulang saja. Oke, saya lurus lah, lewat Cililitan. Nah sesudah itu istri saya bilang, saya pengen ke kamar kecil, mau buang air kecil saja. Masuklah kami ke SPBU yang ada di Kramat Jati di sebelah kiri. Di situ masuk dengan mobil kami sekeluarga. Masuk sudah selesai. Ketika mau jalan, saudara-saudara, tiba-tiba saya dengar satu besi di bawah mobil. Terus besi, saudara. Akhirnya saya lihat ke kolong. Ternyata besi long teror, saudara, kalau ada setir, itu ada besi yang menggerakkan roda kanan kiri sehingga belok kiri kanan. Itu besi yang sebelah kiri. Itu udah jatuh ke aspal, saudara. Saya kaget, saudara. Bagaimana mungkin tiba-tiba besi itu jatuh? Saya coba cari baut yang memegangi besi itu. Di sekitar situ nggak ada, saudara. Mungkin jatuh belum gitu. Saya lihat lebih luas itu nggak ada. Lewat jalan-jalan yang dilewati juga nggak ada. Coba saya cermat cari bautnya, nggak ada. Oh berarti baut ini udah jatuhnya udah lama. Tapi besi itu masih nempel, membuat roda itu bisa belok kanan ke kiri. Baru jatuhnya di situ. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Kalau seandainya besi itu jatuh di jalan tol, apa yang terjadi? Kami satu keluarga bisa terjadi masalah di jalan tol. Karena roda itu bisa patah di jalanan. Tapi ketika saya lihat itu besi sudah jatuh di aspal, saya ajak mari kita masuk. Saya berdoa, apa yang saya doakan? Dalam nama Yesus, roh maut, kuasa iblis setan keluar daripada kami. Dalam nama Yesus. Kenapa alasannya seperti itu? Karena tadi malam saya baru doain orang, pagi-paginya sudah mati. Ya. Kemudian saya harus memberitakan keselamatan kepada orang ini. Ini pertanda sesuatu hal yang buruk sedang mengejar saya. Ya. Tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dalam segala sesuatu. Karena hati ini terkait di dalam Tuhan. Sesuatu yang mustahil, saudara-saudara. Ya, mustahil. Besi itu sudah tidak ada baut, bisa masih berjalan itu mobil.
sampai di SPBU. Bagaimana mungkin inilah terjadi bahwa perkara-perkara rohani yang tidak kelihatan, tidak bisa diraba, itu nyata dalam hidup kita. Tetapi pengharapan itu harus kita cari di dalam Yesus. Ya, maka Bapak Ibu Saudara-saudara berpengharapan di dalam Tuhan. Apalagi pada waktu-waktu sekarang ya saudara-saudara, tidak ada banyak kepastian di mana-mana. Dunia di luar saudara mulai panas dalam politik. Kapanpun bisa seperti bom waktu yang bisa meledak. Ya, seperti penyakit karena virus yang membuat kita akhirnya bermasker seperti ini pun kita tidak pernah tahu. Ya, saya dalam beberapa hari ini yang di sana di tempat kami pelayanan, istri saya itu suka membuat minuman ramuan, saudara. Akhirnya saya cerita ini karena kita juga saya tidak memamerkan sesuatu dan mencari satu kesombongan apa tidak ada. Tetapi Alkitab juga katakan biarlah terangmu bercahaya sehingga orang melihat kebaikan dan mempermuliakan Allah. Kami membuat ramuan-ramuan saudara dari ramuan Jawa. Ada satu keluarga jemaat yang kami layani anak sekolah minggu, keluarga itu kena COVID. Datanglah saya membawa ramuan ini. Disitulah di rumah itu saya berdoa. Kemarin anaknya sudah sembuh. Kami membawa ramuan dalam beberapa hari yang tidak lebih dari 1 minggu. Kami bawa. Kemarin hari Sabtu ibadah sekolah minggu anaknya boleh datang. Bapak sekeluarganya pada datang bilang, oh puji Tuhan ramuannya boleh manjur, kami sudah sehat semua. Oh puji Tuhan. Saya tidak bilang bahwa karena ramuan itu, tetapi karena Tuhan. Karena sekali berdoa, Tuhan dalam nama Yesus mereka ditolong Tuhan. Tadi malam saya pulang malam-malam karena kami juga harus mengantarkan minum itu dan berdoa di antara 2 hamba Tuhan, satu kena COVID, satu ingin tetap sehat. Ya, jadi saudara-saudara andalkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Saya tidak menceritakan bahwa ramuan itu lebih hebat, tidak ada yang seperti itu. Yang hebat adalah Kristus Tuhan. Pengharapan ini harus diarahkan kepada Tuhan. Ya, maka sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sedang bergumul apa? Mari bawa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Serahkan kekhawatiran itu, ketakutan saudara, kebimbangan saudara, kerinduan saudara, semuanya kepada Tuhan. Proses yang sedang berlangsung waktu-waktu ini nikmati bersama dengan Tuhan. Karena semakin beratnya proses, Tuhan punya maksud yang jauh lebih bagus. Ya. Jangan saudara pikir bahwa mesti Tuhan tolong sekarang. Kalau Tuhan tolong nanti atau Tuhan tidak tolong, aku nggak mau percaya. Jangan pikir itu saudara. Tuhan ingin Dia memberikan pertolongan kepada kita, tapi saudara saya harus mengerti bahwa Allah bekerja dalam waktu-waktunya. Dan Allah memiliki maksud-maksud yang baik dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan ini, tapi percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan bersama dengan saudara semua. Ya, kasih Tuhan itu terlalu kuat dan Tuhan mau mengasihi. Saudara bergumul dalam perekonomian, saya mengalami. Saya ditolong oleh Tuhan. Tuhan juga akan tolong saudara. Saudara alami sakit penyakit, Tuhan adalah sumber kesembuhan. Tuhan adalah penolong kita semua. Ya, Tuhan adalah jaminan sepenuhnya bagi hidup kita. Dan pengharapan ini yang terakhir adalah pengharapan untuk kehidupan kita sekarang dan pengharapan yang akan datang dari hidup yang kekal. Apa yang kita butuhkan hari ini, berharap kepada Tuhan. Dan kehidupan yang kekal selama-lamanya itu ada di dalam Tuhan. Ya, kita nyanyikan pengharapanku hanya Yesus saja. Dan kita akan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Pengharapanku hanya Yesus. Yesus sarapan jiwaku.
harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya, jiwaku butuhkan Yesus harapan dosaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus harapan dosaku. Haleluya. Bagian saya untuk menyampaikan firman Tuhan sudah sampai di sini. Tapi Roh Kudus yang menginginkan kita semua boleh mengerti firman Allah sedang bekerja di antara kita. Tuhan yang penuh kasih, Dia sebagai Imam Besar Agung yang tahu kelemahan-kelemahan kita, tahu kesakitan kita, tahu keadaan kita, Dia akan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jika saudara merasa menghadapi pergumulan hidup ini terlalu berat, terlalu sulit, memasyitkan, ingat ada Tuhan yang mau mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Arahkan pengharapan itu kepada Tuhan. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Milikilah kekuatan berpengharapan kepada Tuhan. Milikilah keteguhan dan mempercayai bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Tuhan yang setia pada janjinya dan akan membuktikannya pada waktunya. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kasih Tuhan begitu kuat. Dia memiliki pemberian-pemberian yang indah, yang besar. Dia melakukannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika saudara merasa sakit, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu besar dan kuat, dan kasihnya terlalu besar dan menyatakan buat kita. Bapa di sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Aku ini hamba-Mu yang memohon. Tanganku terangkat kepada Tuhan di sorga. Lihatlah tangan-tangan yang percaya kepada Allah bahwa Engkau sanggup membuktikan bahwa Engkau Tuhan sanggup menyembuhkan. Ulurkanlah tangan-Mu di antara mereka semua. Coba Tuhan cukuplah menyembuhkan segala sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Apapun penyakit mereka yang percaya dan beriman kepada Tuhan dan berpengharapan di dalam Allah, di dalam nama Yesus Kristus, segala penyakit keluar. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kiranya Allah menyatakan kasih-Mu yang besar buat mereka. Bilur-bilur-Mu cukuplah sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan karena ekonomi. Seperti Tuhan telah tolong saya, Tuhan akan tolong Bapak Ibu Saudara-saudara. Percaya bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tahu bahwa kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan saudara. Saya berdoa dan percaya bahwa janji Tuhan adalah besar. Allah sumber segala kekayaan dan berkat, kiranya mengaruniakan kemurahan Tuhan bagi mereka Tuhan. Bapa di sorga, mereka membutuhkan sementara di dunia yang semakin sulit ini, oleh karena pekerjaan yang semakin berat dan pergumulan yang memang begitu banyak. Hamba-Mu memohon Tuhan, berikanlah mereka pertolongan sehingga mereka cukup dengan makan dan minuman. Mereka ditolong dalam kebutuhan mereka. Aku memintakan ini ya Bapa di sorga, Allah yang
umatnya. Tuhan tolonglah kiranya mereka di dalam nama Yesus Kristus. Allah sumber segala berkat memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara secara pribadi yang mungkin saudara tidak dapat ungkapkan. Saudara mengharapkan Tuhan dapat menjawab. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pun akan angkat tangan dan memohon kepada Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, belum terlintas dalam pikiran, belum pernah dilihat, Allah pun sanggup memberikannya kepada kita yang percaya. Bapa di sorga, lihat tangan-tangan yang terlurus ini dan memohon kepada Allah. Engkau biarlah menyatakan dirimu kepada mereka, bahwa kasihmu begitu kuat dan besar. Bapa di sorga, biarlah mereka percaya bahwa kasihmu dinyatakan dan mereka boleh mendapatkannya Tuhan. Aku memohon di dalam nama Yesus, rahmat Tuhan yang besar dinyatakan buat mereka. Bapa di sorga, biarlah janji Tuhan dinyatakan, dibuktikan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kemurahan-Mu pada siang hari ini di tempat ini. Aku memohon biarlah berkat Tuhan turunlah, baik pada umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini sedang beribadah. Tuhan, mereka mungkin mengikuti secara online jauh dari tempat ini, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan ada di mana orang percaya, dan Tuhan hadirlah buat mereka. Lihatlah kerinduan mereka dan buktikanlah nyata kasih-Mu buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami nantikan segala kasih-Mu yang besar dibuktikan, dinyatakan buat kami. Kami mengucap syukur. Firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan dalam kekuatan kuasa-Mu yang maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah menaikkan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Sudijanto atas penyampaian firman Tuhannya. Tetap berpengharapan ya jemaat Tuhan dalam Tuhan. Percayalah bahwa berharap pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Saya undang para pelayan Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Ada persembahan diakonia, ada persembahan khusus dan perpuluhan dan juga pembangunan. Karena diharapkan ya untuk memberikan untuk korban persembahan pembangunan, karena kita baru perbaiki fokus yang ada. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian, jangan lelah, terjadi ladangnya Tuhan. Dan
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berkata oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada lagi di minggu ini dalam ibadah yang sangat diberkati. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sudianto untuk mengenal firman pada ibadah raya GPDIPC hari ini. Cepat boleh pulang membawa berkat rohani, memberkati setiap lainnya. Bapak Pendeta Sudianto untuk mempercayakan, memberkati keluarga, istri dan keempat anak-anak yang Tuhan berikan kesehatan selalu. Puji Tuhan. Untuk pengumuman saya akan bacakan beberapa masa sampaikan. Untuk jadwal dulu ya, untuk hari Kamis kita kembali lagi berkumpul di gereja dalam ibadah doa, penyembahan dan renungan firman dua penuntun dari Ibu Nila. Dan hari Sabtu tanggal 26 Februari ibadah kapal pemuda remaja jam 7 malam. Kalau semalam kami sekali ya, minggu depan tetap ramai ya. Kapal tetap semangat ya, maju terus di dalam Tuhan beribadah. Firman Allah dibawakan juga kembali oleh pendeta muda Ibu Nila. Nah, WL-nya saudara Suandro, persembahan Joshua, yaitu untuk hari Sabtu. Dan hari Minggu ibadah raya minggu terakhir bulan Februari. Puji Tuhan kita akan memasuki bulan Maret dalam waktu dekat ya. WL-nya saya sendiri, single saya Ibu Emi, Ibu Pulu dan Saudari Ika. Greetersnya Ibu Siaga dan Ibu Magda. Puji Tuhan Ibu Magda sudah ada lagi ya, selama tidak kelihatan ya, dari kampung dan sakit. Puji Tuhan sudah ada lagi. Persembahan Ibu Panjaitan dan Ibu Helmi itu adalah jadwal pelayan untuk minggu depan ya. Selamat ulang tahun yang ke-57 untuk Bapak Wakil Gembala kita pada hari yang tepat ya. Puji Tuhan ya, Bapak Gembala Wakil Gembala kita Bapak Pendeta Michael Budi Harjo yang ada di Accra. Menjadi doa kita Bapak Gembala dan Ibu tetap dalam penyertaan Tuhan ya, kesehatan, dan kita boleh bertemu lagi bersama-sama dengan keluarga dan jemaat ya. Dalam waktu yang lama. Puji Tuhan ya. Selamat happy anniversary untuk para GPDIPC Harvest Generation, maka semuanya ya maju terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan ya sampai Tuhan datang yang setia dan terus memberikan kasih ya, bersatu, damai dan salibkan segala apa yang menjadi dosa dan Tuhan kita, dan jadi lebih lagi berkenan kepada Tuhan ya. Firman Tuhan ini malam tadi ya, tadi malam. Puji Tuhan, ibadah fellowship dan anniversary prayer semalam boleh berjalan dengan baik ya. Saya mewakili mungkin pengurus. Terima kasih untuk doa Ibu Gembala yang saya tahu terus WA saya terus untuk berdoa untuk Kara ya. Dan juga kepada pendeta muda Ibu Mary Purmono Sudarwo dari GPD Siloam Kalisari untuk pelayanan firman, pengurus Kara yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Orang tua Kara, semua pemuda remaja yang hadir, jadilah berkat di mana kita berada. Puji Tuhan. Dan setelah ibadah ini ya, pemuda remaja setelah ibadah ya akan berziarah ke makam almarhum Bapak Pendeta Jomari, Bapak Misael ya. Setelah ibadah ini GPU Panggung Kandang akan mengendarai motor masing-masing ya, yang mohon didoakan perjalanan mereka untuk menuju GPU Panggung Kandang. Saya jangan ngebut-ngebut ya, slow aja ya, biar di sana foto ya, jadi kenangan pada orang berkat gitu, dan kenangan pada orang benar itu mendatangkan berkat. Saya sudah minggu lalu karena om dari Iwan juga kakak dari ayah mertua saya juga Tuhan sudah panggil, dan dimakamkan di GPU Panggung Kandang. Saya pun menyempatkan diri bersama suami untuk ziarah ke makam almarhum Bapak Isaya ya. Doakan jemaat yang sedang sakit saat ini ya, karena virus yang sedang masih berlangsung. Tidak usah takut, tapi tetap perlu berjaga, jaga prokes, jaga kesehatan, jaga imun ya. Kalau yang sudah kena sakit ya, boleh istirahat dulu di rumah ya, dan kiranya Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan dengan bilur-bilurnya. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan Tuhan ya, semua yang lain ya, semua hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Akan itu gembala senior kita, Tuhan kasih kesehatan dan kekuatan di usia yang ada. Ibu Gembala sedikit terganggu kesehatannya dengan Bapak Senior, tapi tidak terlalu parah. Ada batuk pilek, tapi kita berdoa untuk mereka dan Tuhan lebih lagi sehatkan ya. Dan bersama Gembala dan jemaat kita di Malaysia mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Elizabeth Anda Troya, Ibu Elizabeth Lucia Taidi India, yang Tuhan telah panggil pada hari Minggu 13 Februari dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 14 Februari. Terima kasih untuk pelayanan pendeta Mila pada ibadah perpesan sampai pemakaman almarhum Ibu Staidi. Dan minggu depan ya, dengan kasih Kristus
Jemaat kita akan menjalankan sumbangan duka dan sebagai tanda kasih kita untuk keluarga yang ditinggalkan, ya. Dan ke depan akan kita jalankan, nanti kita akan berikan dulu untuk kepada Erna dan seterusnya akan dilanjutkan kepada keluarga yang berduka ditinggalkan oleh Ibu Lus, ya. Dan soal Infokus memang sudah diperbaiki dengan kasur bangunan dibeli dengan apa namanya lampunya, diganti lampu dan reflektornya. Tadi malam sampai latihan youth masih oke, 10 menit jelang ibadah meledak lagi, ya. Tapi masih ada garansi. Kita akan coba dulu untuk apa ya, siapa tahu masih bisa lagi diperbaiki, diganti lampunya. Kalau memang sudah dead gitu ya, tidak bisa diapa-apain. Tadi ngomong sama Bapak Pen atau Bapak Lubis yang mungkin kita akan jalankan list saja untuk kita boleh menyediakan yang baru, ya. Mungkin perlu beberapa waktu lamanya. Tapi sementara sudah ada TV dan kabel HDMI, ya. Sementara bisa dipakai dulu, tapi tidak bisa nembak ke belakang sana memang, ya. Tapi kita berdoa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita, jemaat Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya serahkan nilai kepada Bapak Pendeta Sudiarto. Tak sebelum mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya.